Iya, pemirsa, masih di toko kita masih bersama dengan Kepala Badan Kreatif, Ekonomi Kreatif. Iya, Bapak Triawan Munaf. Pak Triawan Munaf, oke. Sosok Pak Triawan, oke. Ini tahun 70-an, ini sangat banyak dikenal juga. 80-an ya. Oh iya. Oke, tahun 80-an ini banyak orang kenal juga begitu ya. Dengan karya-karya Bapak. Oke, sebagai musisi sendiri begitu, Pak. Kalau industri musik di Indonesia sendiri ya, potensi apa sih yang Bapak lihat? Tadi udah jelasin sedikit begitu ya. Tapi kalau Bapak lihat sepanjang Bapak terjun di dunia musik Indonesia, apa yang bisa menjadi pertama, potensi? kita sebagai negara yang sangat besar, bukan saja beragam kebudayaannya, tapi kalau dilihat dari segi subsektor musik, ya, kreasi-kreasi orang Indonesia itu sangat luar biasa. Talenta-talenta yang kita miliki sangat luar biasa. Dan mereka juga, walaupun boleh dibilang negara belum hadir pada saat itu untuk memajukan ekosistem musik, mereka tetap berkarya. Ya, karena itulah musik Indonesia sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya, sejak awal 70-an ya, 70-an dan berkembang terus. Memang awalnya banyak sekali kita mengkonsumsi musik barat, musik dari luar negeri, tapi akhirnya diadaptasi, bukan diadaptasi ditiru, tapi dikawinkan ya dengan ilmu-ilmu yang didapat oleh para musisi itu dari apa yang mereka dengar dari luar negeri. Akhirnya mereka menciptakan karya-karya sendiri. Nah, tapi yang menyedihkan adalah begitu banyak talenta musik, begitu banyaknya karya, tapi mereka belum bisa menikmati dari hasil ekonominya. Nah, itu dia ya. Yang tadi saya katakan sebagian belum menjadi penghasilan ya bagi mereka sendiri. Kecil sekali. Kecil sekali. Nah, karena itulah kontribusi musik kepada ekonomi kreatif dari segi angka. Walaupun kita tahu musik setiap hari dinyanyikan di kafe-kafe musik Indonesia, di toko-toko diputar, di radio diputar, di TV diputar. Tapi ironisnya sumbangannya tidak sampai 0,5% dari ekonomi kreatif kepada PDB. Nah, karena itulah Badan Ekonomi Kreatif berinisiatif sejak setahun yang lalu dan ini membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk membuat sebuah sistem yang tentunya IT base ya. Sekarang kan kita mesti pakai IT ya. Untuk bisa tadi memaksimalkan menciptakan ekosistem, memaksimalkan pendapatan para kreatornya, para penciptanya. Yang kita sebut Project Portamento. Project Portamento. Project Portamento. Apa tuh, Pak? Portamento itu sebuah istilah musik yang berarti seamless, tidak ada batasnya, nyambung terus. Nah, kita ingin kita punya ekosistem musik, punya database musik, sistem yang bisa dinikmati nanti hasilnya oleh para pencipta, yang seamless, yang tidak ada batasnya, ya, tidak ada jarak-jaraknya. Jadi nanti akan terhubung ke semua pihak, ke pemakai, ke lembaga-lembaga yang royalti dan lain-lain, agar seorang pencipta bisa tinggal melihat saja setelah mereka daftarkan nanti berapa penghasilan mereka setiap bulan, berapa pajak yang mereka bayar setiap tahun. Ya? Menjadi penghidupan yang bisa diandalkan juga. Jadi akhirnya menjadi seorang pencipta menjadi bankable. Bankable tuh mereka bisa pinjam uang kalau butuh karena rekornya penghasilannya jelas. Ya. Nah sekarang itu belum ada sama sekali. Nah ini bagaimana sih semacam kaderisasi atau trainingnya begitu ya, agar misalnya kalau produknya subsektornya kopi sendiri, mereka bisa menjadi pembuat kopi yang handal kayak gitu. Itu gimana tuh? Jadi kita sudah ribuan orang sudah kita didik melalui salah satu kedeputian kita untuk menjadi barista yang punya sertifikat. Ya, punya sertifikat. Jadi sekarang tuntutan industri terhadap barista itu sangat tinggi. Tapi bukan hanya barista yang bisa membuat kopi, tapi barista yang bisa bercerita. Karena nilai tambah itu diciptakan dari storytelling. Dia harus mengetahui sejarah kopi, kenapa kopi ini rasanya ini. Jadi waktu dia melayani konsumen bisa sambil bercerita. Itu. Jadi karena kalau kita nggak diceritain soal kopi ini, ya biasa aja gitu. Tapi kalau kita ceritain ini petaninya sudah puluhan tahun, ya, anaknya kerja di sini, sekolah di sini, gara-gara bapaknya ini, terus rasa kopinya bagaimana rasanya, keasamannya bagaimana, dan ditanam di ketinggian berapa, pegunungan, ya. Nah itu kan beda langsung kan, apalagi di packaging dengan bagus. Nah barista harus mampu. Gitu. Nah Pak, ini kan butuh tadi selain training juga butuh kreativitas, setuju Pak ya? Bagaimana sih ruang kreativitas di Indonesia sendiri untuk masyarakat dan juga pelaku ekonomi kreatif sendiri? Apakah sudah memang terbuka luas atau masih ada kendala-kendala?
kreativitas. Ya, kita sekarang ini sedang bicara soal ekonomi kreatif ya, tentang kreativitas. Jadi yang tadi saya bilang, kita kaya dengan talenta, kita kaya dengan budaya, tapi hal-hal tersebut jangan hanya dilestarikan, tapi harus dikembangkan dengan kreasi-kreasi baru. Ya. Anda tahu musik klasik, ya? Musik klasik itu dulunya musik pop. Dulunya musik pop pada zamannya gitu. Nah, jadi nanti yang dinamakan klasik di ratusan tahun ke depan mungkin lagu-lagu yang kita ciptakan hari ini gitu. Nah, jadi proses penciptaan, ya, eksplorasi, perkawinan budaya, ya, itu harus terus terjadi, tapi harus memiliki skill untuk bisa melakukannya dengan maksimal. Setuju. Itulah yang dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif melalui kedeputiannya. Kita ada 6 kedeputian, ya, yang memang khusus dibuat sejak didirikan Bekraf ini untuk bisa menciptakan ekosistem tadi. Ada Deputi Riset, Edukasi dan Pengembangan, ya. Kita harus melakukan riset, melakukan pendidikan dan pengembangan. Lalu ada Deputi Akses Permodalan. Tadi Anda bilang tanpa investor, tanpa modal, apalagi modalnya susah diakses, tinggi bunganya dan lain-lain. Ya, ini kita perjuangkan dan alhamdulillah sudah mulai berjalan. Lalu ada infrastruktur, Deputi Infrastruktur khusus, bukan bikin jembatan, tapi infrastruktur 2 untuk ekonomi kreatif. Pertama tentang gedung pertunjukan, koneksivitas. Ya, lalu IT base startup, ya, yang mereka memerlukan tempat-tempat kerja di coworking space. Nah, ini kita kembangkan. Lalu yang keempat adalah Deputi pemasaran, pemasaran dalam negeri dan pemasaran luar negeri. Pak Jokowi sering sekali mengeluh. Kalau kita memasarkan produk kita, mempromosikan di luar negeri, itu suka seadanya. Ya. Kalau Anda lihat apa yang kita lakukan, Bekraf lakukan sejak 3 tahun terakhir ini, itu udah beda lah sama dulu ya. Kemarin kita di London Book Fair, kita menjadi fokus market focus country. Ya. Lalu kita di South by Southwest di Austin, Texas. Lalu kita juga membawa orang kita ke Game Connection di Amerika. Ya. Cara-cara kita berpromosi itu udah nggak kayak quote unquote pemerintah zaman dulu, gitu ya, Pak, ya? Gitu, sudah sangat modern. Anda bisa tanyakan kepada para pelaku ekonomi kreatif yang kita pilih dengan ketat dan kita bawa ke luar negeri. Pak Triawan, ini bicara lagi mengenai sertifikasi. Nah, mungkin beberapa waktu terakhir itu ini kan sempat rame-rame ya, Pak, ya, beberapa hasil karya kita, contohnya misalnya Reok Ponorogo ataupun batik, nah ini diklaim atau dipatenkan oleh pihak lain atau negara lain sendiri begitu ya. Ini pandangannya dari Bekraf sendiri gimana, Pak? Pak? Istilahnya itu bukan paten. Ya, kalau paten itu inovasi. Ya, inovasi teknologi itu paten. Tapi kalau karya daerah misalnya seperti tempe mendoan, ya, itu asalnya dari Banyumas. Nggak bisa Anda atau saya mengklaim bahwa itu punya kita, walaupun di Indonesia waktu itu masih bisa didaftarkan, ya. Tapi waktu orang itu mendaftarkan tempe mendoan sebagai miliknya, diprotes. Ini satu contoh ya, diprotes sama warga dari Banyumas. Diklaim gitu ya? Ya, diklaim sama pengusahanya, protes rakyat karena itu tempe mendoan itu dari turun temurun. Akhirnya si pengusaha tersebut yang mendaftarkan atas nama dirinya menyerahkan kembali kepada daerahnya. Itu luar biasa bagusnya, ya. Nah, itu adalah indikasi geografis namanya. Jadi kopi, ya, kopi itu indikasi geografis itu di luar biasa banyaknya. Ada yang di Ciwidey, ada yang di Medan, ya. Banyak sekali kopi-kopi kita yang punya daerah kepemilikannya. Nggak bisa diklaim oleh seseorang. Anda nggak bisa ngeklaim gado-gado sebagai merek yang Anda bisa, Anda kuasai, nggak bisa. Ya. Nah, apalagi yang di daerah yang banyak sekali di Indonesia itu terdaftar sebagai indikasi geografis. Nah, Bekraf sudah melakukan banyak sekali kegiatan tentang indikasi geografis, mendaftarkan karya-karya daerah, ya, agar mereka juga punya hak untuk bisa mengembangkan dan menikmati hasil ekonominya. Lalu kira-kira 6 bulan yang lalu kita mengadakan festival indikasi geografis di Central Park. Ya. Waduh, kalau Anda hadir waktu itu Anda kagum, wah betapa kayanya kita. Gitu. Apalagi kita heterogen tadi yang disampaikan, gitu ya. Jadi selain tadi hak cipta yang didaftarkan, hak merek yang didaftarkan, ada juga indikasi geografis, punya daerah, gitu. Tahu Sumedang, gitu kan, itu udah khas banget, gitu kan. Tadi Banyumas punya mendoan, ya. Ada negara lain yang mengklaim tadi Reok Ponorogo ataupun batik, begitu ya, sehingga dunia melihat, oh ternyata batik itu bukan punya Indonesia atau kayak gimana? Ya, gini, batik itu sudah diakui oleh UNESCO menjadi heritage product of Indonesia. Nah, tapi kalau
pelaku batik di Indonesia ya tidak aktif mempromosikan. Nah, itu dia, ya. Perlu aktif. Okay. Karena batik ini hanya ada kalau orang mengklaim batik itu hanya ada batik tulis, betul. Batik cap, dua itu aja. Yang cetak, yang di print itu bukan batik tapi kain bermotif batik. Oke. Ya. Nah, kedua hal tadi batik tulis dan batik cap itu harus terus dipromosikan. Karena yang dikenal adalah metodenya, bukan produknya saja. Orang bisa ketipu dengan batik ya. Oh, betul. ini batik cap ya. Kalau hasil mesin itu kain bermotif batik, bukan batik. Ya. Cuman tadi masalah klaim mengklaim ya. Kita nggak bisa salahkan juga karena penduduk Malaysia itu kebanyakan dari Indonesia. Ya, mereka membawa budayanya. Kalau Anda sekarang pindah ke Inggris, Anda masak rendang di sana ya kita memang itu budaya kita. Cuman warga negaranya aja yang beda gitu kan. Nah, maka itulah supaya tidak dikuasai oleh negara lain, kita harus promosikan agar kita diakui oleh UNESCO. Waduh, makin menarik. Salah satunya. Kita break dulu ya, Pak Triawan ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Toko Kita akan kembali tetap bersama kami.